Ya, ada yang bilang apa? Siap mengimami. Ya itu gitu. Terus apa? Siap ta'aruf lah segala macam ya. Itu bukan apa-apa sih maksudnya ya, karena saya bilang aduh mohon maaf bukan apa-apa, masih belum siap ya, masih banyak yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian dijawab lagi masih ya siap kita benahi bersama. Ada yang mungkin dikira saya orang berada punya gitu ya, mau pinjam uang kayak gitu. Itu ada juga gitu. Duh mohon maaf Pak gitu kan. Uang segitu saya nggak ada, uang bebas segitu buat bisnis gitu. Kalau ada ya insya Allah saya kasih gitu ya. Memang uang segitu dan bebas ya, bukan saya untuk ada posnya apa gitu, itu saya nggak ada, saya bilang gitu, mohon maaf sekali ya bilang gitu. Apalagi yang lucu-lucu ya, udah sih kadang saya dinasihati, diingatkan itu masya Allah saya seneng banget gitu. Kalau ujian itu kan ujian kebaikan ya Pak Ustadz ya, diuji itu sebenarnya ujian juga gitu, takutnya kita nanti malah nggak jadi baik ya, malah katanya malah membiasakan juga bisa. Tapi saya berterima kasih sekali ketika ada yang mengingatkan seperti itu saya seneng banget gitu. Kadang mereka Bu dokter ingat nanti kalau semakin tinggi nanti anginnya semakin kencang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, maaf ini MC, saya langsung aja, biasanya silakan memperkenalkan diri kan gitu ya, sebelum bertanya. Nama saya Ibu Nafisa. Saya mengajar jadi guru di Madrasah Aliyah Al-Fatah di sini juga. Ini ada sesuatu, memang saya sebelumnya saya sudah nonton video sampai full, setiap ada YouTube-nya saya cari terus, karena itu penting bagi saya ya. Sama gitu ya, pengalaman dokter dengan saya sama, cuman beda ya. Ibu dokter malah saya Islam. Itu aja ya itunya. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, Ibu dokter kan sudah mantap ya, sudah setahun lah ya lebih kurang. Nah, perbedaan ketika umat Islam ya, apalagi pada saat ini, yang banyak sekali yang menghina, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya di media dan bahkan secara langsung. Nah, bagaimana tanggapan dari dokter itu sendiri? Apakah ada perbedaan sebelum jadi mualaf dan sesudah mualaf? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada lupa jadi langsung aja ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang betul ketika saya masuk ke dalam Islam gitu ya. Sebenarnya saya itu ketika melihat ke Islam itu, yang tadinya saya lihat dari permukaan gitu ya, dari luarnya itu kayaknya nggak seindah waktu saya masuk, ternyata itu saya memang iya Bu. Jadi saya waktu itu melihatnya kok Islam maaf kolot misalnya gitu kan, atau kadang ribut apa, ramai apa gitu, bahkan antar Islam sendiri gitu ya, itu gitu. Tapi ternyata terus ataupun kalau saya ini mulai teman-teman bertanya, dokter Islam apa gitu, saya bingung, saya jawabnya saya Islam gitu kan, saya nggak tahu saya apa. Memang Islam ada berapa, jadi saya bilang ditanya dokter Islam apa, dokter gurunya siapa itu kan. Nah saya bilang saya Islam, saya bilang gitu. Dan panutan saya ya balik lagi ke Al-Quran, panutan saya kembali lagi ke Muhammad, Islam Indonesia. Ya, Masya Allah. Nah itu balik lagi ke Rasulullah. Saya lihat dakwahnya Rasulullah itu selalu, ini zamannya orang branding, jadi bisa kita hanya sembunyi di belakang gedung ya, di sudut sana sudah. nah itu saya balik lagi ke dakwahnya Rasulullah yang saya tahu, yang mungkin ini konteksnya itu saya ini sebagai masih ibu rumah tangga, masih sendiri, ada anak-anak yang harus saya tanggung. Untuk saya menjadi seorang yang radikal atau militan mungkin
saya belum saya mungkin kalau dari sisi itu, tapi saya pribadi adalah saya merasakan semakin kita mempelajari ilmu di dalam Islam. Islam tuh agama ilmu sekali ya. Itu saya lihat bahwa Islam tuh rahmatan lil alamin itu sangat terasa. Itu yang membuat Islam itu berbeda gitu. Saya merasakan itu dengan keyakinan bahwa ya innatina indallahil Islam, nggak ada ya pokoknya agama yang paling benar dan sempurna itu Islam gitu. Jadi itu yang jadi apa namanya pegangan saya lah sampai hari ini gitu. Insya Allah saya masih seperti itu Bu, kebetulan karena saya juga nggak bisa bergerak terlalu banyak karena kan memang ada anak-anak yang masih membutuhkan saya gitu. Kalau sampai mamanya ada apa-apa, anak saya sama siapa? Ini walaupun ya saya serahkan semua sama Allah ya. Gitu. Cuman kita ukur juga kemampuannya gitu. Saya juga masih orang yang, aduh, masih cetek sekali, masih jauh sekali. Mungkin ada orang-orang yang bisa bagiannya di yang lain ya, berjuang di tempat yang lain gitu. Saya berjihadnya di ilmunya saja karena masih fokus untuk ke diri saya sendiri lah, untuk ilmu diri saya sendiri gitu, belum untuk yang lain-lain. Dan tadi saya serahkan semua hidayah itu pada Allah gitu. Apapun yang terjadi mau kita gimana kalau Allah tidak berkehendak ya nggak bisa. Tapi kalau Allah kehendaki, saya nggak ngira apa tiba-tiba itu yang terjadi itu. Iya. Apa menjawab ya Bu Nafis? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan nih Bu Dokter dari chat Zoom. Boleh saya bacakan Bu Dokter? Ya. Salam. Setelah hidayah yang Allah berikan sebagai yang baru dalam keluarga besar Islam, apa cita-cita dan harapan Ibu Dokter khususnya tentang perjuangan kemuliaan dalam Islam, tentang perjuangan kemuliaan dalam Islam yang satu, bersaudara Muslim yang satu dengan poros teladan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Fatah Batam. Jazakallahu khair. Masya Allah, berat sekali ini pertanyaannya. Ya, soal saya belum memikirkan sampai itu, tapi ya saya cuma mikir saya keluarga gitu ya. Nah, tapi memang ya ini mungkin cita-cita setiap kita ya, ketika kita ingin agama Islam itu bukan sekedar agama, tapi ketika kita bisa benar-benar mengamalkannya tadi sesuai Quran, sesuai hadisnya, nah itu Islam itu bisa jadi sebuah peradaban kembali gitu. Ketika kita bisa menjalankan Islam itu peradaban yang luar biasa yang saya rasa karena ajarannya itu kan juga Masya Allah penuh kebaikan, penuh kemuliaan gitu ya. Kalau sampai diterapkan itu Masya Allah pasti peradaban Islam akan bangkit ya di semua aspek kehidupan gitu. Itu yang cita-cita saya sih. Ya itu kalau bisa jadi seperti itu Masya Allah gitu. Dan Alhamdulillah kalau kita bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Memang kan dikatakan sekecil apapun peranan kita itu dalam dakwah itu bernilai besar di mata Allah. Tapi mungkin mau sebesar apapun peran kita dalam dakwah di mata manusia itu masih tersalah, pasti ada salahnya gitu. Jadi ya udah ikhlas aja, kita sabar, belajar dan niatkan selalu bukan untuk diri kita tapi niatkan karena Allah, untuk mencari ridho Allah. Udah itu aja. Nggak ada niatan lain selain mencari ridho Allah. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ibu Dokter. Ya, jadi satu pesannya tadi Ibu Dokter ya, niat karena Allah. Ini mungkin yang sering terlupa sama kita semua. Datang ke suatu majelis, apakah niat kita sudah benar nih karena Allah atau memang karena manusia. Nah, itu satu peringatan dari Bu Dokter ini buat kita semua, Masya Allah. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan ya Bu Dokter ya, karena waktu sudah ya. Okay. Karena Bu Dokter ini insya Allah nanti setelah ini harus ini. Oh, boleh pertanyaan nggak apa-apa? Oh boleh. Iya baik. boleh. Ada lagi? Ustadz Wahyudi langsung. Baik. Pak Ustadz yang nanya. Alhamdulillah, Bu Dokter Teresa, saya sangat terharu dengan cerita tadi karena saya pernah mengalami hal yang sama walaupun tidak sedahsyat dokter gitu ya. Saya tahun 86 itu istilahnya hijrah dari Islam yang umum sifatnya ya, yang semacam abangan lah gitu kan, ada istilah banyak orang yang kaum muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Nah saya seperti itu, tapi kemudian setelah Allah berikan hidayah dan kemudian saya sampai di sidang orang tua, kemudian diboikot jadwal saya ngisi kajian di beberapa tempat diboikot, sampai oleh guru-guru saya juga tidak diberi salam saya tidak dijawab ya. Jadi selama 1 tahun itu saya betul-betul dikucilkan. Makanya begitu dokter tadi cerita, saya sangat terharu karena mengalami hal yang sama.
walaupun mungkin sangat berbeda ya. Jadi saya hanya dari Islam abangan pada Islam yang tertata, tertib, rapi, terpimpin gitu. Nah, sedangkan dokter dari alam non muslim kepada muslim ya. Tapi asalnya bahwa ujian ini akan berlalu ya. Saya pun mengalami yang sama kurang lebih 1 tahun saya dikucilkan begitu, sampai saya mau sholat aja sama guru ya, kamu memang sah sholat dengan saya. Astagfirullah, kok begitu gitu ya, kamu kan sudah beda dengan saya, jadi nanti kamu gak sah sholatnya kalau dengan saya gitu. Syarat dianggap saya ini masuk kelompok yang mengkafirkan orang lain gitu. Nah, tapi ternyata alhamdulillah seiring berjalan waktu selama setahun itu akhirnya terbukalah semuanya. Saya waktu itu adakan ta'aruf ya, kemudian diundanglah mereka semua yang jadi sumber-sumber fitnah itu supaya hadir dalam kajian kita, dan setelah itu cair gitu. Jadi saya pun, nama saya dijadwalkan kembali di masjid-masjid ya, saya pun diberikan salam kembali, salam saya dijawab kembali, dan itu sudah 1 tahun kurang lebih. Nah, ini sebagai pelajaran mungkin dokter Karsa pun mengalami yang sama ya, dan insya Allah ujian itu akan berlalu ya. Tapi yang pasti ujian itu kalau kita berhasil menempuhnya, Allah akan naikkan derajatnya ya. Nah, kalau kita gagal, tentu itu yang kita akan merasakan rugi ya. Mudah-mudahan dengan ini dokter Karisa diberikan kekuatan iman, istiqomah dan kebenaran, dan semoga Allah terus tunjukkan pada kesempurnaan Islamnya, karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nah, kalau sekarang dokter sudah sampai sini, tidak berarti puas dengan ini kan, terus bergerak melangkah sampai akhirnya ditemukan, oh ternyata Islam yang secara utuh itu harus seperti ini gitu. Insyaallah mudah-mudahan saya hanya doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah dokter Karisa sampai mendapatkan pelaksanaan Islam yang sempurna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, betul Pak Ustadz, itu saya Masya Allah ya, kesempurnaan Islam itu ya, saya lihat memang kalau semakin kita pelajari kok semakin kayak kita nggak tahu apa-apa ya, karena banyak sekali, luas sekali ya. Benar, kalau Quran surat Al-Kahfi itu dan di Luqman 27 itu juga disebutkan kalau andaikan pohon itu jadi pena dan lautan itu jadi tinta, itu udah habis, ditambahin 7 lautan lagi pun masih kurang terus kalau Allah ya Pak Ustadz ya. Itu, dan itu yang saya rasakan betapa Islam itu syarat ya dengan ilmu seperti itu gitu. Dan alhamdulillah semoga kita bisa kuat menghadapi ujian apapun. Tadi kayak Pak Ustadz bilang, raditu billahi robban wa bi islami dinan wa bi muhammadin nabiyyin rasulullah. Itu doa saya supaya apapun yang terjadi di depan ya Allah, biar saya ridho Allah yang Islam yang selalu jadi agama saya, Muhammad jadi Rasul saya. Itu yang saya doakan, betul gitu. Ya udah, kalau di dunia ini ya cuma setetes kan ya. Kalau nggak dapat, cuma nggak dapat setetes. Kalau dapat, ya cuma dapat setetes. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Iya, kasih. Masya Allah, jazakumullah khair. Masih ada satu kesempatan lagi, boleh Bu Dokter? Silakan. Silahkan, alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi dari offline. Oke, kepada Ukti Ica. Sama namanya. Iya, Bu Dokter, sama-sama Ica. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bu Dokter, saya ingin tahu setelah kisah dokter itu banyak bermunculan gitu ya di kanal media sosial, ada pengalaman menarik nggak sih dari para netizen gitu? Boleh. Iya, Biasanya suka seru. iya, seru sih. Ya gitu aja Dokter. Jazakallah ya. Makasih. Pertanyaan menariknya ya. Ya, seperti itulah, seperti diperkirakan gitu. Ya, setelah itu saya tuh sebenarnya medsos itu sudah sejak saya tahu Islam, dan susahnya sebagai bukan susah sih, justru Islam tuh menjaga wanita itu untuk dalam fitrah itu ya, kita hati-hati juga gitu karena fitnahnya besar gitu. Jadi saya tahu medsos pun saya gunakan hanya untuk share gitu ilmu yang saya dapat, saya tulis di situ untuk di-share. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat buat yang baca gitu. Jadi dari yang follower saya mungkin cuma sedikit, teman-teman aja yang tahu, itu pun nggak semua teman tahu gitu karena nggak sesuai juga nama akunnya dengan nama akun saya gitu, nama asli saya gitu kan. Itu Masya Allah yang DM luar biasa. Iya ya, ya ada yang bilang apa, siap mengimami.
ya itu gitu. Terus apa, siap taruh lah segala macam ya. Itu bukan apa-apa sih maksudnya ya, karena saya bilang aduh mohon maaf bukan apa-apa, masih belum siap ya, masih banyak yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian dijawab lagi masih ya siap, kita benahi bersama. Ini sharing-sharing aja lah ya gitu, bukan bermaksud membuka air atau apa gitu ya, ini buat ini aja ya. Alhamdulillah sih semakin banyak yang mendoakan. Tapi saya senang tadi kayak ada curhatan tadi ya dari Malaysia, ternyata itu saya senang sekali gitu kalau ternyata bisa ada manfaat gitu ya. Terus kemudian apalagi yang lucu-lucu ya ada yang mungkin dikira saya orang berada punya gitu ya, mau pinjam uang kayak gitu, itu ada juga gitu. Duh mohon maaf Pak gitu kan, uang segitu saya nggak ada, uang bebas segitu buat bisnis gitu. Kalau ada ya insya Allah saya kasih gitu ya. Memang uang segitu dan bebas ya, bukan saya untuk ada posnya apa gitu, itu saya nggak ada. Saya bilang gitu, mohon maaf sekali ya dengan gitu. Terus ya udah, paling kalau ada yang tentang yang ngajukan proposal apa ya, kalau itu saya cuma bisa ngasih sebisanya saya aja, seikhlas saya aja gitu, belum bisa itu. Saya terus terang gitu, saya ini sendiri dan masih anak 3 gitu kan, itu apa namanya ya apa uang ya segitu-gitu aja gitu. Alhamdulillah barokah, kita nggak lihat nilainya kan ya, yang penting barokahnya aja itu. Kalau Allah percayakan lebih ya, itu memang ada hak orang lain juga kan di situ gitu. Iya. Apalagi yang lucu-lucu ya, udah sih kadang ya saya dinasihati, diingatkan itu masya Allah saya seneng banget gitu. Kalau ujian itu kan ujian kebaikan ya Pak Ustadz ya, dipuji itu sebenarnya ujian juga gitu. Takutnya kita nanti malah nggak jadi baik ya, malah katanya malah membinasakan juga bisa. Tapi saya berterima kasih sekali ketika ada yang mengingatkan seperti itu saya seneng banget gitu. Kadang mereka dokter ingat nanti kalau semakin tinggi nanti anginnya semakin kencang gitu. Terus dokter jangan sampai berubah ya kayak gitu, ada dokter. Iya banyak yang ingatkan seperti itu tuh saya bersyukur banget gitu. Tapi ya memang kadang ada yang saya kan jarang sekali itu sebenarnya, laptop tuh benar-benar jarang sekali. Jadi ketika ada kok nggak dijawab, kok nggak di follow back gitu kan, terus mohon maaf saya baru habis Zoom meeting, baru habis sholat, mohon maaf Bu itu bukannya sholat harusnya di awal waktu. Iya betul, saya bilang harus sholat di awal waktu, tapi saya tadi nggak bisa tinggal lagi ngaudit atau apa gitu, kadang nggak bisa gitu kan, karena juga saya kan bukan bos ya, bisa berhenti sekarang gitu kan gitu, saya mau sholat gitu, karena saya juga masih staff gitu kan, jadinya ya harus ikut gitu kan gitu ya. Iya gitu, tapi ya itu nasihat yang baik gitu ya, betul gitu. Terus kadang ada yang apa ngasih masukan, saya nulisnya kan malam Lailatul Qadar, dokter mohon maaf kalau udah pakai Lailatul jangan pakai malam. Oh iya mohon maaf gitu. Ada dokter itu bukunya jangan yang nulis ada Rasulullah yang Muhammad SAW gitu kan, itu adabnya nggak boleh begitu. Maaf saya punyanya ini bukunya gimana, dikasih juga itu juga kan nggak boleh gimana gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillah di situ saya malah banyak belajar gitu kan, kayak ya waktu itu setiap saya seperti ini tuh saya alhamdulillah belajar, kayak dibilang poligami itu salah ternyata, kita apa namanya pemakaian katanya yang benar poligini, karena poligami itu poligini dan poliandri gitu kan, kita udah salah kapan. Oh iya betul juga. Jadi saya malah banyak belajar sih gitu, bisa bilang kalau lucu-lucu ya gini ya gitu ya gitu. Gitu iya menjawab Mbak Isya. Kalau nanti